Pada tahun 1980, selatan kota Solo mungkin tidak diperhitungkan sebagai lokasi menarik dan asik bagi banyak orang. Namun itu semua berubah semenjak kehadiran PT Pondok Solo Permai. Dengan visinya menciptakan kawasan niaga bergengsi yang kelak kita kenal dengan nama Solo Baru. 10 tahun beranjak, para susteran Carolus Borromeus memulai karya dan upaya mereka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan kompleks sekolah Tarakanita. Tempat ini menjadi saksi bisu yang kelak menjadi embrio gereja kita yang tercinta. Inisiatif Bapak Henry Mulyo Suhendro untuk menjadikan tokonya sebagai sekretariat umat Katolik di Perumahan Solo Baru membuahkan hasil. 43 keluarga Katolik mulai menghidupi misa di Tarakanita. Sebut saja dua tokoh seperti J. Sunarto dan Paulus Untung Sutejo yang melihat bahwa peningkatan jumlah umat yang makin melesat dan kerinduan umat untuk memiliki gedung gereja tidak terbendung. Dikepalai oleh Bapak Hari Purwadi, panitia pembangunan Gereja Kristus Raja dibekali hibah tanah hampir 1.900 meter persegi di area pemukiman dan ditambah tukar guling tanah sebesar 1.400 meter persegi di sebelahnya. Dan didukung oleh Romo Robertus Hardianto, pastor paroki San Inigo Dirjo Dipuran, dan pada bulan November tahun 1993 dimulailah kerja panitia pembangunan gereja. Hingga akhirnya pada tanggal 23 November 1997, Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Keuskupan Agung Semarang, memberkati gereja yang akan menjadi tempat berdoa lebih dari 1.500 umat di Solo Baru. Pembangunan gereja bukanlah proyek yang sekali jadi, melainkan proses yang tidak memiliki akhir. Pada tanggal 11 Juni tahun 2000, Pastor Paroki Dirjo Dipuran menetapkan gereja Solo Baru sebagai gereja stasi. Maka dibentuklah kepengurusan gereja stasi Solo Baru, dan stasi Solo Baru menginduk kepada paroki Dirjo Dipuran. Pada tanggal 8 Agustus 2006, diberkatilah gedung di kompleks gereja oleh Monsinyur Ignatius Suharyo. Kemudian mulai dibangunlah gedung pastoran. Dan peresmian gedung pastoran dilaksanakan pada tanggal 25 November 2012 oleh Kardinal Julius Dharma Atmojo SJ. Pada tanggal 5 Januari 2015, stasi Solo Baru ditetapkan menjadi kuasi paroki Solo Baru oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Johannes Puja Sumarto, dengan Romo Antoni Suparyono dan Romo Bonifasius Beni Bambang Sumintarto menjadi pastor kuasi paroki Kristus Raja Solo Baru. Dengan ditetapkannya status stasi Solo Baru sebagai kuasi paroki, wilayah Mancasan masuk sebagai bagian dari kuasi paroki Kristus Raja Solo Baru. Dan wilayah Mancasan memiliki kapel yang bernama Santo Yohanes Maria Vianney. Barulah pada tanggal 25 November 2018, Monsinyur Robertus Rubiatmoko menetapkan kuasi paroki Kristus Raja Solo Baru sebagai paroki Kristus Raja Solo Baru, di mana Romo Beni dan Romo Pariono kembali berduet menjadi gembala bagi umat di Solo Baru. Pada tahun 1980, sebetulnya sudah ada 3 lingkungan dari Dirjo Dipuran yang kelak menjadi area paroki Kristus Raja Solo Baru. 3 lingkungan ini adalah Fransiskus Saverius, Don Bosco Joyotakan, dan Mancasan. Pada waktu itu, istilah wilayah, lingkungan, ataupun rumah memang belum sejelas sekarang. Dan demi mempermudah penjelasan video ini, kami akan menggunakan istilah yang sudah terstandarisasi di tahun 2025. Lingkungan Fransiskus Saverius adalah lingkungan primordial di gereja kita. 17 dari 26 lingkungan yang ada hari ini sebelumnya adalah bagian dari lingkungan Fransiskus Saverius. Pemekaran pertama terjadi pada tahun 1984, di mana area ditelukan membentuk lingkungan baru, yakni lingkungan Thomas Aquino.
12 tahun setelahnya, pada tahun 1996, terjadi pemekaran lagi yang menghasilkan lingkungan Fransiskus Assisi. Di sini perkembangan umat mulai meroket. Baru 2 tahun saja, lingkungan Fransiskus Xaverius sudah berkembang menjadi 2 lingkungan baru, yakni lingkungan Fransiskus de Paula dan Fransiskus de Sales. Pada tahun 2001, kini giliran Fransiskus Assisi yang tidak mau ketinggalan. Lahirlah lingkungan Barnabas yang terletak di area barat. Dan belum genap 1 tahun, pada awal tahun 2002, terjadi pemekaran lingkungan yang lebih banyak lagi. Lingkungan Fransiskus de Paula melahirkan lingkungan Benedictus Puringgading, dan lingkungan Fransiskus Assisi melahirkan lingkungan Veronica. 9 lingkungan ini cukup lama berdinamika bersama di bawah stasi Kristus Raja Solo Baru. Karena butuh 10 tahun untuk kehadiran lingkungan baru di area gereja kita. Thomas Aquino kini dipecah menjadi 3 lingkungan, yakni Albertus Magnus, Martinus, dan Vincentius de Paul. Nama Thomas Aquino ini sendiri kini diabadikan menjadi nama wilayah dari 3 lingkungan tersebut. Fransiskus de Paula juga melahirkan lingkungan baru di area Gading Permai, yakni Fransiskus Borgia. Lingkungan Fransiskus Xaverius, Fransiskus de Paula, Fransiskus Borgia, dan Benedictus kini bersama dalam wilayah Thomas Rasul. Lingkungan Fransiskus de Sales juga melahirkan lingkungan Dominikus. Tidak mau kalah, lingkungan Veronica melahirkan 2 lingkungan sekaligus, yakni lingkungan Angela dan Elizabeth, di mana 3 lingkungan ini kini menjadi 1 wilayah, yakni wilayah Yakobus Rasul. Fransiskus Assisi juga melahirkan 1 lingkungan baru, yakni lingkungan Beato Yohanes Paulus II, memilih nama pelindung yang pada saat itu bahkan belum dikanonisasi. Lingkungan Fransiskus Assisi, Fransiskus de Sales, Yohanes Paulus II, dan Dominikus kini menjadi 1 wilayah yang berlindung dalam nama Matias Rasul. Sedangkan lingkungan Barnabas melahirkan lingkungan Paulus. Dan akhirnya, pada tahun 2016, lingkungan paling muda adalah Antonius Padua yang lahir dari lingkungan Paulus. Jika kita tadi sudah melihat dari lingkungan Fransiskus Xaverius, kini kita melihat lingkungan Don Bosco yang pada tahun 1980 melahirkan lingkungan Yusuf. Dan pada tahun 1997, sebetulnya lingkungan Yusuf sempat melahirkan lingkungan baru, yakni Maria Joyotakan. Namun lingkungan baru ini dan lingkungan Don Bosco akan tetap menjadi area dari paroki Dirjo Dipuran. Sedangkan lingkungan Yusuf yang menjadi bagian dari area paroki kita. Barulah tahun 2012, lingkungan Yusuf melahirkan lingkungan Ana. Lingkungan Yusuf dan Ana bersama dengan lingkungan Barnabas Paulus dan Antonius Padua kini tergabung dalam wilayah Filipus Rasul. Untuk memahami perkembangan teritorial di Mancasan, kita perlu memahami bahwa benih 7 lingkungan yang kini kita kenal sebetulnya sudah lahir pada tahun 1987. Pada waktu itu, gereja memiliki istilah kring yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya lingkaran, yakni kelompok terkecil pada umat. Kini istilah kring bisa disamakan dengan rumat. Lingkungan di Mancasan mulai mekar menjadi 2, yakni Petrus dan Thomas. Di mana lingkungan Petrus memiliki 3 kring, yakni kring Teplok, Mancasan Tembolan Kidul, dan Tembolan Lor Kalongan. Dan lingkungan Thomas memiliki 4 kring, yakni kring Papringan, Kelampiasan Jongkang, Gedongan, dan Baki. Barulah pada tahun 2013, kring atau rumat ini ditetapkan menjadi lingkungan. Dan 2 lingkungan tadi ditetapkan menjadi wilayah. Lingkungan Petrus berganti menjadi wilayah Maria dengan 3 lingkungan, yakni Petrus Teplok, Mateus Mancasan, dan Simon Petrus Tembolan. Lingkungan Thomas berganti menjadi wilayah Yosef dengan 4 lingkungan, yakni Julius Papringan, Thomas Kelampisan, Veronica Gedongan, dan Benedictus Baki. Terdapat 7 romo yang kini berkarya di paroki Solo Baru. Yang pertama ada Romo Antonius Suparyono, yang kedua Romo Bonifasius Beni Bambang Sumintarto,
Yang ketiga, Romo Octavianus Eka Novi Setianto. Yang keempat, Romo Ignatius Suharyono. Yang kelima, Romo Andias Wiratno. Yang keenam, Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto. Romo Bernardus Hari Susanto Joyo Sasmito. Kini, dengan 7 wilayah dan 26 lingkungan, Gereja Kristus Raja menjadi rumah bagi hampir 3.800 umat yang ada di area Solo Baru dan sekitarnya. Paroki kita masih setia berproses. Bisa dilihat dari proses pembangunan di Gereja Mancasan yang belum genap 1 tahun dimulai. Selasar Antonius yang baru diresmikan, dan masih banyak rencana pembangunan yang bahkan belum dimulai. Perkembangan pelayanan kita kepada umat juga bukan sesuatu yang memiliki garis akhir. Dewan pastoral yang harus setia berdinamika menghadapi medan pewartaan Injil modern, administrasi parokial yang makin terdigitalisasi, hingga arus sekularisme yang hadir dalam globalisasi. Langkah yang besar ini tidak lepas dari peran kita semua. Ya, termasuk kamu, orang tua, muda, lelaki, perempuan, adik bayi, dan para jomblo, bukan untuk membuat satu langkah besar sendiri, melainkan 1000 langkah kecil bersama-sama, demi meningkatnya kehidupan umat beriman di Solo Baru. Pergi ke benua biru, sampai sana sudah senja. Kalau di Solo Baru, misalnya, ya di Kristus saja.